Kalian mungkin sering dengar kata jamu kan? Tapi ini lebih dari sekedar minuman herbal biasa loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di baliknya. Sebuah perjalanan panjang lebih dari 1.000 tahun. Dari ukiran di candi kuno sampai pembuktian di laboratorium modern. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget buat gambarin jamu. Ini tuh bukan cuma soal nyampur-nyampur tanaman, tapi tentang pemahaman yang super mendalam tentang gimana alam, tubuh kita, dan bahkan jiwa itu saling nyambung. Ini semacam kecerdasan ekologis yang udah diwariskan turun-temurun. Oke, jadi perjalanan kita hari ini gimana? Kita bakal mulai dari akarnya yang paling kuno, lanjut melihat gimana jamu harus berjuang di tengah tantangan sejarah, sampai akhirnya kita lihat posisinya sekarang di panggung global. Siap? Yuk kita mulai! Oke, perhentian pertama kita, Jawa kuno. Kita mundur jauh banget ke abad ke-8 buat melihat bukti fisik paling tua dari praktik jamu. Coba deh lihat timeline ini. Ini bukti kalau jamu itu punya akar sejarah yang dalam banget. Jauh sebelum ada buku resep modern atau internet, pengetahuan ini udah diukir abadi di dinding Candi Borobudur. Ini bukti nyata kalau jamu itu bukan sekedar dongeng, tapi bagian penting dari peradaban saat itu. Jadi, apa aja sih yang kita lihat di ukiran itu? Ada gambar orang lagi numbuk ramuan, bahkan ada ukiran teknik pijat. Ini nunjukin kalau dulu itu udah ada sistem medis yang terorganisir. Dan yang paling keren, pengetahuan ini bukan cuma buat raja-raja loh. Baik bangsawan di istana maupun rakyat biasa, semuanya berbagi pemahaman yang sama tentang kekuatan penyembuhan alam. Inklusif banget. Oke, dari bukti visual di batu, sekarang kita loncat ke bukti tertulis. Kita akan lihat gimana pengetahuan yang luar biasa luas ini akhirnya didokumentasikan secara sistematis, biar nggak hilang di telan zaman. 3.000. Coba bayangin, 3.000 resep herbal. Dan ini didokumentasikan hanya dalam satu naskah legendaris. Gila kan? Ini nunjukin betapa kaya dan luasnya pengetahuan yang berhasil mereka kumpulkan dan tulis. Nah, naskah itu namanya Serat Centini. Ini bukan sekedar buku resep, tapi lebih kayak ensiklopedia atau Google-nya orang Jawa zaman dulu. Dari sini kita jadi tahu kalau jamu itu bukan cuma soal bahan, tapi juga soal kapan waktu panen terbaik, sampai doa-doa yang diucapin, holistik banget. Dan ternyata kearifan ini nggak cuma ada di Jawa. Kalau kita geser dikit ke Bali, ada lontar usada yang nggak kalah dalamnya. Yang menarik, di Bali mereka ngebagi herbal jadi panas dan dingin. Konsep ini mirip banget sama pengobatan tradisional Tiongkok dan Ayurveda. Ini nunjukin betapa terhubungnya dunia kuno zaman dulu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dramatis. Kita masuk ke babak di mana datang kekuatan kolonial Eropa. Ini adalah momen benturan dua dunia, dua cara pandang yang sangat berbeda. Kutipan ini nunjukin gimana dalamnya pandangan merendahkan yang dihadapi jamu. Mereka nggak cuma beda pendapat, tapi secara sistematis mencoba menghapus sistem pengetahuan ini dari peta. Para ahli bahkan menyebutnya kekerasan epistemologis, sebuah upaya untuk membunuh sebuah cara berpikir. Kebijakan kolonial ini benar-benar mencoba merusak citra jamu. Mereka bikin pengobatan barat seolah-olah paling superior, dokter-dokter lokal diajarin buat nggak percaya sama jamu, dan jamu dicap sebagai obatnya orang miskin. Ironisnya, di saat yang sama, mereka malah sibuk meneliti tanaman-tanaman kita buat kepentingan industri farmasi mereka sendiri. Tapi, jamu itu nggak nyerah gitu aja. Justru dari tekanan ini muncul para pahlawan inovator. Ada Nyonya Menir yang bikin gebrakan dengan ngemas jamu jadi bubuk. Jadi bisa diakses lebih banyak orang. Terus ada Sido muncul yang memodernisasi produksinya. Mereka beradaptasi dan memastikan jamu tetap relevan di era baru. Dan sekarang, kita sampai di turning point-nya. Momen di mana sains modern setelah berabad-abad akhirnya mulai mengejar dan membuktikan apa yang sebetulnya udah diketahui oleh para leluhur kita. Ini dia momennya. Tahun 2010, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan gerakan saintifikasi jamu. Ini adalah jembatan yang dibangun secara sadar antara kearifan kuno dengan standar medis modern. Bisa dibilang, ini adalah tiket emas jamu untuk bisa diakui di panggung ilmiah dunia. Gimana sih prosesnya? Bayangin aja ini kayak naik tangga. Anak tangga pertama itu jamu, yang khasiatnya udah terbukti dari pengalaman nenek moyang kita. Naik satu tingkat ada OHT atau obat herbal terstandar, di mana ramuannya udah diuji di lab dan punya standar. Nah, puncaknya adalah fitofarmaka. Ini level dewa, di mana herbal udah lulus uji klinis pada manusia, jadi setara sama obat-obatan modern.
Jadi, saintifikasi ini bukan cuma soal data dan uji laboratorium. Ini adalah gerakan untuk mendekolonisasi pikiran kita. Dengan adanya bukti ilmiah, jamu nggak lagi bisa dipandang sebelah mata. Martabatnya sebagai sistem pengobatan yang valid akhirnya dikembalikan. Ini membawa kita ke masa kini, di mana jamu sekarang bukan lagi cuma urusan lokal, tapi udah jadi perhatian dunia, tentu dengan segala tantangan dan peluangnya. Dan bener aja, dunia sekarang lagi demam jamu. Coba lihat, bahan-bahan kayak kunyit dan temulawak yang udah jadi andalan jamu dari dulu, sekarang jadi bintang di berbagai penelitian di seluruh dunia. Sains modern akhirnya memvalidasi apa yang udah diketahui para peracik jamu selama berabad-abad. Tapi, popularitas ini kayak pedang bermata dua. Peluangnya besar, tapi tanggung jawabnya juga besar. Tantangannya sekarang adalah gimana caranya kita memanfaatkan minat global ini sambil tetap melindungi sumbernya, baik itu hak kekayaan intelektual masyarakat maupun kelestarian alam tempat tanaman-tanaman ini tumbuh. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari perjalanan 1200 tahun ini, dari ukiran batu sampai uji klinis modern, ada satu kata yang paling pas, ketahanan. Jamu udah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dan berevolusi, tapi intinya tetap sama. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar untuk masa depan. Ketika tradisi kuno bertemu dengan teknologi canggih, kira-kira gimana ya kearifan seperti jamu ini bakal ikut ngebentuk cara kita semua memandang kesehatan secara global? Peran apa yang akan dimainkannya? Terima kasih udah ngikutin perjalanan ini bareng-bareng.